Halo, berjumpa di podcast Hari Pendidikan Nasional. Kali ini kita akan mengusung pendidikan kita, cerita kita. Nah, tujuan dari podcast ini adalah ingin mengetahui bagaimana keinginan dan cara belajar siswa. Utamanya diharapkan supaya nanti kualitas berkomunikasi dan pembelajaran di SD Negeri Cemara II semakin oke ya. Kemudian kita ada bintang tamu ya. Ada 3 bintang tamu. Yang pertama ada Gandis, kemudian ada Dominik dan Bu Indah. Mungkin berkenalan dulu ya. Silahkan dari Gandis. Nama saya Gendisaka Prameswari, biasa dipanggil Gendis dari kelas 5A. Nama saya Dominik Asanka Taureto Jatmiko, biasa dipanggil Dominik. Bu Indah, Oh, udah kenalan juga ya? perlu Iya. dong. Saya Ibu Niken Indah, mengajar di kelas 1D di SD Negeri Cemara II Jakarta yang tercinta. Luar biasa. Nah, saya sendiri Bu Ratu, wali kelas 5B. Nah, tujuan dari podcast ini adalah nanti untuk anak-anak ya mungkin ya nanti ingin belajar yang seperti apa sih? Nah, kita mau cerita-cerita aja ya. Nanti silahkan menjawab sesuai yang keadaanmu gitu ya. Kira-kira ini eh, Mbak Gendis ini suka pelajaran apa ini, Gendis? Suka pelajaran SPDP. 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 Oh, SPDP Ini ada ya, mana ini? Yang mana ini? Heeh. Yang mana nih, Mbak Gendis? Yang mewarnai. Mewarnai, Iya. menggambar gitu ya. Iya. Nah, kalau Mas Dominik, Seni Pelajaran Indonesia. bahasa Indonesia. Wow, luar biasa. Mungkin nanti literasinya bisa kita lihat ya. Nah, perlu diketahui bahwa Mbak Gendis ini kemarin habis MAPSI ya, kaligrafi ya, makanya suka menggambar dan mewarnai. Seniman loh ini ternyata. Mas Dominik ini juga kemarin habis prestasi Siaga ya Mas, juara 3 Bu Indah. Juara 3, tingkat? Ya, 1, tepuk tangan itu kita. Waran ini Bu Indah. Waran. Ya, Hebat ya. karena mereka ternyata sukanya ini ada hubungannya dengan lomba-lomba yang diikuti ya. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin kita bisa tahu lagi nih ya Bu Indah. Kenapa kok Mbak Gendis suka SBDP mewarnai? Karena saya suka mewarnai. Suka mewarnai. Menggambar atau mewarnai? Mewarnai Dua-duanya. gimana? Oh, Iya. dua-dua. Oh, iya. Awalnya suka bisa diceritakan nih. Awalnya iseng gambar aja terus lama-lama suka. Oh, itu kayak yang coba-coba bagus, lagi gitu ya. Coba-coba. Asik kok juga. bagus. Kemudian Mas Dominik nih, kenapa suka bahasa Indonesia? Karena tulisan Latinnya itu aku suka. Suka. Oh, ini ngomong-ngomong udah bawa ibu ini. Menantang Ini gitu ya. coba diperlihatkan ini. Oh. Tadi saya Apa? sempat lihat, ternyata menulisnya itu tegak bersambung terus. Oh, Ini coba San lihat Martin kamera itu ya? kelihatan nggak ya? Ya. Coba ini ya, kebetulan Ini suka buku bahasa pelajaran. Indonesia. Pelajarannya. Ya, tulisannya Latin. Coba Tulisannya ditunjukkan rapi, di tulisannya kamera. rapi banget. Terima kasih. Nah, karena sudah menceritakan masing-masing. Oh, ngomong-ngomong ini juga hasilnya dari Kak Gendis ya ini. Oh iya, hasil Kemarin MAPSI ya. MAPSI kaligrafi. Ya. kaligrafi juara 2 ini ya. Biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dengan siswanya yang keren. Nah, Dan berprestasi. prestasi tentunya ya. Ini kayaknya mau kita gali lagi kesukaannya apalagi ya Iya. ini. Kira-kira ini ya di kelas Mbak Gendis dan Mas Dominik ini sukanya belajar yang seperti apa? Itu Mbak Gendis dulu cerita. Seperti sambil mencatat dan melihat video. Melihat video. Oh, asik sekali. catatan-catatan kecil gitu Catatan ya, Bu. kecil. Ya. Kemudian melihat video keadaan aslinya di luar seperti apa? Mungkin seperti itu ya, Mbak Gendis ya. Kalau Mas Dominik sendiri gimana? Suka yang tanya jawab, latihan soal. Tanya jawab, Tanya jawab, latihan soal itu gitu, suka banget ya. Latihan, memperbanyak, memperkaya. Perkaya literasi Literasi. kayak gitu ya, luar biasa. Kemudian kira-kira nih ya, harapanmu terhadap guru-gurumu itu pengen ngajar yang seperti apa sih?
Lebih sabar dan lebih baik. Sabar dan Sama ini apa kurang sabar ya gurunya? Jangan-jangan dia dapat guru yang killer ya? kita lihat dari pertanyaan selanjutnya. Kalau Mas Dominic ini Eh, suka yang gurunya ngajar seperti apa? Pengennya siapa? suka yang itu Diajak apa? Misalnya? diajak cerita, Terus diajak cerita, diajak cerita-cerita gitu ya tentang pengalamannya yang sudah dialami gurunya gitu ya. Oh, didongengin. Mungkin sambil lihat video kayak gitu ya. Wah, keren ya. Berarti ingin lihat kisah yang nyata seperti apa di dunia itu ya. Karena belum pernah Belum pernah menyaksikan, jadi melalui tayangan gitu ya. video gitu ya, jadi bisa. Oke, ini pertanyaan selanjutnya akan kita cari tahu. Ini kira-kira menurutnya Mbak Gendis sama Mas Dominic guru yang paling killer. Wah, killer itu apa ini ya? Apa itu? Killer itu apa ya? Bukan pembunuh ya? Bukan. Killer itu menurutmu gimana ya? Mungkin Galak, menakutkan gitu ya? takut, kamu ada rasa-rasa takutnya gitu. Siapa coba? Pak Agus. Bagus. Paling kelasnya. Kemudian Mas Doni. Bu Vita. Oh, Bu Vita. Oh, kita lihat jangan-jangan karena suaranya ini ya Bu Indah ya. Kenapa tuh? Karena suaranya atau gimana disiplinnya Bagus, sangat 100% mungkin gitu ya. Kira-kira ini. Karena tegas sih. Kes bikin takut ya. Tegas bikin takut ya. Kalau Bu Vita? Kalau Bu Vita Kenapa? menurutnya Dominic kenapa? Suaranya keras gitu ya. Karena kurang disiplin aja. Kurang menerapkan disiplin gitu ya, Menerapkan maksudnya ya. kedisiplinan. Jadi kayak kencang gitu ya. Jadi kalau murid-muridnya kurang disiplin langsung keluar itu ya gitu. geraknya. Oh, gitu ya. Jadi itu menakutkan ternyata ya. Muridnya anak-anak, wah itu menyeramkan. Film ya. Kemudian kalau tadi ada yang killer ini ya Bu Indah. Kalau yang paling ditunggu kehadirannya ini, wah aku kok pengen segera diajar ya. Siapa ini Mbak Gendis? Pak Eko. Oh, Pak Eko itu mantan. Pak Eko ini dulu guru seni lukis ya, seni rupa ya. Ya bener ya, suka lukis ya tadi ya. Benar ya. Dia Kalau Mas Dominic, Rodi. Pak Rodi. Rodi. Wah, itu senang musik ini ya. jangan-jangan suka musik ini. Sebenarnya Apa itu cerita sama Pak Rodi? Kenapa nih Mas? Karena pas kita sudah menjawab, kita diapresiasi. Wah, terima kasih kepada Pak Rodi, Pak Eko dan seluruh guru di SD Negeri Cemara 2 ya. Ternyata anak-anak itu senang diapresiasi ya, luar biasa. Senang juga teman-teman, apa kamu saja yang diapresiasi, apa teman-teman yang lain juga? Teman-teman yang lain juga. Wah, luar biasa. jadi Bu Indah. penasaran apresiasinya bentuknya apa Oh ini? iya, kapan-kapan kita perlu ini ya. Tanyain sama Oh, dia, tanyain. apresiasinya bentuknya Apresiasinya bentuknya apa ini? Kayak wah kamu pintar gitu. Iya. Lalu apalagi gituin aja udah seneng ya anak-anak ya. luar biasa. Keren ya gitu ya. Jadi bangga ya, jadi Apresiasinya keren banget. semakin termotivasi. Wah, ini sebagai catatan penting sebagai kita guru ya. Kemudian kira-kira kamu bisa cerita gimana gurumu itu pas ngajar di kelas? Biasanya seperti apa? Berarti Gendis bisa cerita? Guru kelas ini ya. Guru kelas ya. Guru kelas berarti Pak Agus dan Bu Nisa ngajarnya di kelas itu seperti apa sih? Kayak menerangkan materi, terus memberi kesempatan jika ada yang belum paham, diberi kesempatan untuk bertanya. Terus jika sudah paham dengan materinya, diberi latihan soal. Oh, jadinya gurunya cerita dulu ya, mungkin Iya. kisah nyatanya seperti apa dijelaskan, lalu diberi latihan soal gitu ya. Kemudian kalau sudah paham baru mengerjakan soal-soal Iya. gitu ya. Kalau Mas Dominic Setelah pelajaran itu latihan soal. Nah, sebelumnya itu diterangkan. Nah, habis latihan soal itu kita tanya jawab. Oh, tanya jawab. Tadi kan kayaknya suka ini ya, tanya jawab sama tulis tegak bersambung ya ini Mas Dominic ya. Berarti selama ini kamu sudah merasa klik ini dengan wali kelasnya masing-masing ini.
Sudah. mengajarnya sesuai apa yang kamu inginkan gitu loh maksudnya. Sudah ya? Sudah. Kalau selain wali kelas, apakah juga sudah merasa klik ketika diterangkan Bu Vita udah paham nih. Oh, ketika aku diterangkan Pak Guru yang lain paham. Apakah sama? Paham ya? Sama. Iya. Paham ya? Ketika ada kesulitan, apa yang kalian lakukan? Bertanya. Bertanya, Iya. kemudian mendapatkan jawabannya. Wah, keren ini. Berarti sudah Sudah berani sesuai berekspresi. passionnya anak-anak Ah. gitu ya. Anak sudah belajar berani berekspresi dan berkomunikasi dengan baik. Nah, berarti anak-anak sudah tahu ingin belajar yang seperti apa, kemudian ternyata di kelasnya itu sudah klik dengan apa yang dilakukan gurunya. Nah, ini tentang masalah yang lainnya. Sekarang kita di era yang katanya teknologinya maju, ada AI gitu ya, Bu Indah. Kemarin kita ini ya pelatihan coding ya. Kebetulan ini pesertanya Ini ikut kan? Gede sedikit Iya. ya. Dulu Ikut. ikut yang coding, wah luar biasa. Senang apa enggak ini? Senang banget. Senang banget ini Bu Indah, sesuai passionnya anak-anak ya. Kebetulan di Cemara 2 itu memang ada pelatihan coding yang ini terfokusnya yaitu Minecraft Education. Nah, ini hal baru karena SD Negeri Cemara 2 piloting coding ini Bu Indah ya. Anak-anak juga kemarin udah paham ya. Nah, ini tentang masalah gadget. Gadget itu apa sih? Nah, mungkin salah satunya HP atau tablet gitu ya. Ini ngomong-ngomong punya gadget nggak ini? Punya HP atau tablet? Punya? Punya. Untuk dirinya sendiri? Punya. Punya, Dominic juga Punya. punya. Wah. Tentunya ini ya, apakah orang tuanya mengawasi penggunaan gadgetnya ini? Iya. Iya. Kemudian ini apa? Orang tuamu itu mengawasinya dalam bentuk seperti apa? Atau ada pembatasan penggunaan atau seperti itu? Menggunakan aplikasi Family Link. Jadi itu aplikasi yang isinya tuh kayak Terhubung dengan orang tua Iya, ya, ada peraturan. persetujuan yang Iya. mesti diklik ya. Oh iya. Kemudian kalau Mas Dominic Saya juga sama sama? seperti itu. Oh iya. Ada pembatasan waktu penggunaannya nggak? Ada. Ada berapa jam? Satu kali pegang? Sehari berapa kali? Oh, sehari. Sehari berapa jam durasinya? Kadang itu HP-nya ditutup di jam 9 malam, tapi itu minimal maksimal main HP 3 jam. 3 jam. Kemudian Mas Dominic? Saya itu bermain itu di saat sore. Oh, sore aja. Jadinya ini orang tua sudah mendukung ini Bu Ina. Tapi udah ngerjain PR belum bisa tadi sore-sore? PR-nya udah dikerjain tapi. Biasanya itu kalau ngerjain PR itu malam. Belajarin namanya luar biasa. Terima kasih nih kepada orang tua sudah mendampingi anak-anak dengan baik. Kira-kira aplikasi yang sering digunakan apa ini Mbak Kendisa? Aku TikTok sama Free Fire. Free Fire. Kemudian Mas Dominic? Suka Roblox sama TikTok. Roblox sama TikTok. Tentunya habis ini suka Minecraft gitu ya Bu Ina ya. Nah, ini sesuai trennya anak-anak sekarang ternyata ya. Kira-kira tadi kan aplikasi, sekarang media sosial. Apakah kalian bermain media sosial? Iya, Apa itu Mbak Kedis? aku TikTok sama WhatsApp. Sama WhatsApp. Kemudian Mas Dominic? TikTok sama WhatsApp itu. Ternyata ini menjadi idola. Soalnya WhatsApp ini itu untuk menghubungkan komunikasi dengan Iya. gurunya, Kemudian tugas sama gitu ya, punya grup Tugas gitu ya. Iya. lewat WhatsApp. Ternyata anak-anak juga bermedsos ya ini Bu Indah ya. Menurut kalian sebagai anak-anak pelajar ini ya, medsosnya ini sudah merasa diperlukan apa Bu? Penting apa enggak dalam sehari-hari? Lumayan penting. Lumayan penting, terutama mungkin WhatsApp ya ini Bu Indah ya. Kemudian kalau Dominic merasa penting? Penting. Penting, minimal mungkin WhatsApp itu ya. Apalagi ini komunikasinya mungkin lewat WhatsApp. Kemudian, menurutmu gadget ini apakah membantu dalam pembelajaran? Membantu. Contohnya apa ini? Contohnya aplikasi YouTube, jika materi belum paham, bisa dijelasin lewat YouTube. Oh iya, mencari ya materi atau penjelasan soal-soal gitu ya. Oh, Mas Dominic? Penjelasan. Iya, pakai apa? Yang Pakai YouTube. pakai YouTube untuk belajar juga. Iya. Sama. Oh, ternyata trendingnya anak sekarang TikTok dan YouTube berartinya luar biasa. Jadi kalau guru tidak bisa menyelesaikan masalah, YouTube dan Iya, TikTok ya. yang menyelesaikan masalah. Biasa.
Dari hal ini berarti kita lihat anak-anak memanfaatkan dengan baik, dengan pendampingan yang baik ya Bu. Mudah-mudahan ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan dimanfaatkan. Terima kasih atas jawabannya. Bu Ratu akan menuju ke Bu Indah Waduh. sebagai gurunya. Nah ini Bu Indah ini pengen ngobrol tentang kira-kira gaya belajar yang disukai siswanya Bu Indah selama ini yang seperti apa? Ya, terima kasih. Saya kebetulan mengajar anak kelas 1. Peralihan dari TK, PAUD ke sekolah dasar. Jadi gaya belajar yang saat ini untuk Kelas rendah gitu ya? kelas rendah itu gaya belajar yang mereka paling senang adalah audiovisual. Audiovisual, melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar. Jadi ketika di putaran film kayak tadi Mbak Gendis kan seneng lihat film dan sebagainya. Ketika didongengin gitu, mereka seneng. Dan dari situ mereka lebih mudah gitu ya untuk memahami materi-materi yang disampaikan. Kayak itu. Nah, berarti mungkin seperti yang diceritakan Kak Gendis dan Kak Dominik tadi ya, ada video yang menampilkan kenyataannya seperti apa itu ternyata di kelas rendah juga seperti itu, Mbak. Kemudian kira-kira selama ini sudah mengajar berapa tahun ini Bu Indah? Waduh, jangan ditanya berapa tahun ini. Ketahuan ini. Ketahuan punya nanti ya. Oh, ketahuan. Ya, saya sudah mengajar mulai dari tahun 96. Oh, nggak percaya. Saya kelas berapa itu? 96. Jadi kita Sekarang 2025 itu sendiri ya. Iya. Sudah berapa tahun ini luar mengajar. biasa, ternyata cukup lama ya. Kira-kira momen yang paling berkesan ketika ngajar ini pas Momen yang ini. paling berkesan adalah ketika harus naik kelas. Harus naik kelas. Ada apa ini dengan naik kelas? Ketika mereka naik kelas, rasanya saya kehilangan gitu ya. Waduh. Bukan kehilangan terus saya sedih gimana itu enggak. Tapi saya merasa, waduh ini kerja saya selama 1 tahun ini bersama mereka. Kemudian saya mengantarkan mereka Dipaksakan naik gitu ke level berikutnya gitu tuh rasanya antara percaya nggak percaya bisa nggak dia nanti di level berikutnya. Ada kekhawatiran dan ini ya. Jadi momen yang paling deg-degan, bangga dan mengharukan. Dan doa-doanya Iya, ucapkan semoga mereka lancar dan di kelas 2 bisa menjalani dengan baik ya. Iya. Selama ini kan kelas 1 Insya itu Allah. luar biasa Insya Allah. dituntunnya ya oleh gurunya. Iya. Oh, kemudian ini Bu Indah karena tadi anak-anak saya tanya tentang gadget. Nah, menurut Bu Indah di usia yang diajar Bu Indah ini mungkin kelas 1 ya bisa diceritakan. Menurutnya Bu Indah ini jika mereka pegang gadget ini ya berpengaruh apa tidak ya? Pengaruhnya apa kira-kira? Kalau untuk anak-anak seusia mereka di era sekarang ini tentu mereka sudah tidak aneh lagi, tidak asing lagi dengan yang namanya HP, kemudian tablet dan sebagainya. Kebetulan juga di sekolah kita kan ada ekstra TIK. Nah, di situ mereka kan diajarkan ilmu-ilmu teknologi yang IT itu kan. Jadi mereka memang harus dikenalkan dengan hal-hal yang digital modern ini seperti ini. Tapi untuk penggunaannya saat ini mungkin mereka masih pada tahap untuk hiburan, ya, entertain. Jadi main game, main apa gitu. Tapi sesekali waktu saya memang menugaskan kepada mereka, coba searching, ya, cari gambar ini nanti di print. Tapi itu pasti dengan dibantu oleh orang tua, tetap dibimbing, Didampingi dipantau ya, didampingi dengan orang tua. Jadi untuk melakukan sendiri untuk anak-anak kelas 1 tentunya belum bisa. Dan saya kira untuk anak-anak yang kelas lainnya, kelas di atasnya, kelas 2 dan sampai kelas 6, itu juga ibu bapak guru juga pasti akan memberikan tugas. Nah, mereka biasanya akan lebih enak dengan zaman sekarang ini karena tugas-tugas mereka bisa terbantu dengan adanya internet semacam ya ini akhir-akhir ini kan bisa terbantu ya, misalnya coba cari budaya di Jawa Tengah gitu kan, kalian langsung searching kan, langsung dapat semua itu, tinggal rangkum. Nah itu juga kalian literasinya ada di situ untuk kegiatan merangkum dan sebagainya. Nah terus hal-hal seperti itu tentu sangat positif sekali selama tetap ada
pantauan dari orang tua gitu. Jadi penggunaan HP itu saya kira juga memang sudah diperkenalkan sejak kecil, Biar nggak gaptek biar nggak gitu ya. gaptek lah istilahnya saat ini. Ya, karena ternyata teknologi sudah menjamah di semua ranah gitu ya, Iya. termasuk di semua usia gitu ya. Mungkin ini harapannya Bu Indah dihubungkan dengan tadi anak-anak keinginannya seperti apa, kemudian gaya belajar seperti apa, kemudian hubungannya dengan teknologi. Kira-kira ke depannya harapannya dari semua ini di pendidikan ini apa Bu Indah? Harapannya ke depan anak-anak lebih ini ya, lebih meningkat lagi literasinya. Karena dari berbagai macam jurnal yang pernah dibaca ternyata menunjukkan bahwa literasi anak-anak Indonesia itu masih sangat kurang. Jadi dengan berliterasi itu mereka akan mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Anak-anak lebih bisa berempati, lebih bisa bersikap bagaimana, lebih bisa banyak sekali pengetahuannya dari kegiatan literasi tersebut. Saya berharap bisa memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan mindset anak-anak terhadap cara belajarnya, gitu ya. Cara belajarnya juga sesuaikan dengan zamannya. Kalau dari dulu zaman saya itu harus mencatat di buku. Nah, kalau sekarang anak-anak bisa mempunyai perangkat untuk membantu itu tadi semuanya yang modern, hal yang modern dari komputer atau dari laptop atau dari HP. Nah, itu bisa dimanfaatkan ke depan untuk meningkatkan pendidikan Indonesia. Luar biasa sekali ya. Jadi seperti Ki Hajar Dewantara, di mana kita itu sebagai guru mengajar sesuai zamannya gitu ya. Kalau zamannya era teknologi, nah kita ikuti ya. Kemudian ini di akhir kegiatan ini ternyata kita sudah mau berakhir ini ya. Ternyata dari semua yang diceritakan anak-anak, kemudian Bu Indah, ternyata anak-anak sudah belajar sesuai keinginannya. Kemudian ternyata mereka dengan bijak didampingi orang tua itu sudah dapat memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan dan sesuai usianya. Terima kasih kepada keluarga besar Cemara II ini, utamanya siswa dan orang tuanya ini mendukung sekali pendidikan dengan adanya pendampingan-pendampingan seperti ini. Tentunya dari kesemuanya ini kita berharap semoga pembelajaran dan kualitas komunikasi di utamanya di warga Cemara II ini makin baik lagi ya Bu Indah, makin maju sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Prestasi. Amin, Cemara gitu II ya. bisa. Cemara II bisa, gitu ya. Oke, mungkin akhir dari podcast ini ya teman-teman, ternyata kita sudah mengetahui bahwa apa yang kita harapkan tadi sudah terjadi di anak-anak sesuai harapannya. Kita berdoa semoga pendidikan di Indonesia, utamanya di Cemara II semakin maju. Mungkin dari saya cukup, dari kami semua cukup mewakili anak-anak dan Bu Indah juga saya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa di acara kegiatan Cemara II berikut. Sampai jumpa. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Maju terus pendidikan Indonesia.